Separation confirmed. Bayangin, lu hidup di sebuah rumah 2 lantai. Lantai atasnya udah lu hafal luar kepala. Lu tahu setiap sudutnya, bahkan lu rela pasang teleskop di atap cuma buat ngintip rumah tetangga di seberang kompleks. Lu tahu bentuk atapnya, lu tahu warna gordennya, mungkin lu bahkan hafal jumlah gentengnya. Tapi begitu ada yang nanya, Bang, gudang di bawah rumah lo isinya apa? lu cuma bisa garuk-garuk kepala sambil jawab, kagak tahu, serem, gelap, aneh banget. Tapi itulah gambaran manusia saat ini. Kita ini spesies yang aneh banget, Pak. Kita rela ngabisin duit ratusan miliar dolar, bikin teknologi yang luar biasa rumit, cuma demi ngirim manusia sejauh 384.000 km ke bulan. Kita juga punya satelit yang sanggup memetakan permukaan Mars sampai ke batu-batu kecilnya dengan detail yang luar biasa. Tapi anehnya, begitu kita nengok ke bawah, ke samudra yang nutupin hampir 70% permukaan planet kita sendiri, kita justru benar-benar buta. Sampai tahun 2026, manusia baru berhasil memetakan sekitar 20-25% dasar laut dengan resolusi tinggi. Sisanya masih jadi misteri. Sebagian besar cuma diperkirakan lewat data satelit. Yang lebih ironis lagi, jumlah orang yang pernah pergi keluar angkasa ternyata jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang pernah mencapai titik terdalam lautan kita sendiri, Palung Mariana. Kita lebih mengenal permukaan Mars daripada dasar planet tempat kita lahir. Lalu, kenapa bisa begitu? Kenapa kita lebih milih terbang ke langit yang kosong dan hampa daripada menyelam ke halaman rumah kita sendiri? Apakah laut memang seseram itu? Atau sebenarnya ada alasan lain yang jauh lebih rumit? Walau kebenaran mutlak cuma milik Tuhan, mari kita bedah semuanya, satu persatu. Oke, sekarang kita mulai dari hukum fisika yang paling sederhana. Tekanan. Banyak orang mengira luar angkasa adalah lingkungan paling ekstrim karena di sana nggak ada udara. Padahal, kalau dilihat dari sudut pandang teknik dan engineering, ngerancang kendaraan buat ke luar angkasa justru jauh lebih gampang daripada ngerancang kapal selam yang bisa turun ke laut dalam. Kenapa? Karena luar angkasa adalah ruang hampa. Tekanannya nyaris nol. Sementara itu, tubuh kita di permukaan bumi setiap hari sudah terbiasa menerima tekanan udara sebesar 1 atmosfer atau sekitar 1 atm. Jadi, waktu astronot pergi keluar angkasa, perbedaan tekanan yang harus ditahan baju astronot sebenarnya cuma sekitar 1 atm. Tugas utamanya sederhana, menjaga supaya udara di dalam tidak bocor keluar. Dalam dunia teknik, kondisi seperti ini dikenal sebagai explosive decompression kalau sampai terjadi kebocoran. Sulit, tentu, tapi masih bisa dihitung dan direkayasa. Sekarang, coba kita balik arahnya. Kita turun ke laut. Disinilah semuanya berubah. Setiap turun sedalam 10 meter, tekanan air bertambah sekitar 1 atm. Turun 100 meter, tekanannya sudah bertambah menjadi sekitar 10 atm. Kelihatannya masih belum terlalu mengerikan. Tapi sekarang bayangin ini. Kalau lu nekat nyelam, lalu somehow bisa nyelam sampai kedalaman 1000 meter. Tekanan di sana udah mencapai sekitar 100 atm. Artinya, setiap sentimeter persegi permukaan benda itu menerima tekanan yang luar biasa besar. Dan itu baru 1000 meter. Sekarang, bayangin kita terus turun sampai ke dasar Palung Mariana, hampir 11.000 meter di permukaan bawah laut. Tekanan di sana mencapai sekitar 1100 atm. Biar lebih gampang dibayangin, tekanan sebesar itu kira-kira setara dengan puluhan pesawat Boeing 747 yang ditumpuk tepat di atas kepala lu. Yang lebih mengerikan, tekanan itu datang dari segala arah. Dari atas, dari bawah, dari samping, semuanya menekan secara bersamaan. Di kedalaman seperti ini, musuh utamanya bukan lagi kebocoran, melainkan implosion. Kalau ledakan biasa menghancurkan sesuatu dari dalam keluar,
Implosion melakukan kebalikannya. Tekanan air dari luar meremukkan seluruh badan kapal dalam hitungan milidetik. Logam mengerut, struktur runtuh, dan ruang yang tadinya melindungi awak kapal berubah menjadi perangkap yang mematikan. Satu kesalahan kecil, satu titik lemah pada material, atau bahkan satu komponen yang gagal bekerja, bisa langsung mengakhiri semuanya sebelum otak manusia sempat memproses rasa sakit. Itulah kenapa material untuk kapal selam laut dalam mahalnya luar biasa. Bukan cuma harus kuat, tapi juga harus mampu menahan tekanan ekstrim dari segala arah, tanpa boleh gagal sedikit pun. Kalau tadi kita ngomongin soal fisika, sekarang kita masuk ke alasan yang sama pentingnya. Dan alasan ini bukan datang dari alam, melainkan dari manusia itu sendiri, yaitu politik. Soalnya, eksplorasi sebesar apapun tetap butuh satu hal, uang. Dan dalam sejarah, uang sebesar itu biasanya baru keluar kalau ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar rasa penasaran. Kita mundur sebentar ke era Perang Dingin. Saat itu, dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keduanya berlomba menunjukkan siapa yang paling unggul, bukan cuma di bidang militer, tapi juga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan disitulah lahir sebuah perlombaan yang kita kenal sebagai space race. Sekilas, kelihatannya memang seperti perlombaan menjelajahi luar angkasa, padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Kalau sebuah negara mampu mengirim satelit ke orbit, artinya mereka juga punya teknologi untuk mengirim rudal antar benua ke wilayah musuh. Jadi setiap roket yang berhasil diluncurkan bukan cuma kemenangan bagi dunia sains, tapi juga pesan politik. Lihat, kami mampu. Itulah kenapa dana untuk program antariksa waktu itu mengalir sangat besar. Karena setiap keberhasilan di luar angkasa dianggap sebagai simbol kekuatan sebuah negara. Sekarang, coba kita bandingkan dengan laut dalam. Militer memang menggunakan kapal selam, tapi mereka nggak butuh kapal selam yang bisa turun sampai 10 km ke dasar samudra. Beberapa ratus meter aja udah cukup untuk menjalankan misi militer. Lalu, buat apa menghabiskan dana yang jauh lebih besar kalau nggak ada keuntungan strategis yang jelas? Di dasar Palung Mariana, nggak ada wilayah yang bisa diperebutkan, nggak ada pangkalan musuh, dan nggak ada kemenangan politik yang bisa dipamerkan ke seluruh dunia. Akibatnya, perlombaan menuju luar angkasa berkembang sangat cepat, sementara eksplorasi laut dalam berjalan jauh lebih lambat. Bukan karena laut tidak penting, tapi karena pada masa itu, langit dianggap jauh lebih bernilai daripada samudra. Dan ketika perlombaan politik mulai mereda, banyak orang mengira eksplorasi laut akhirnya akan menyusul. Sayangnya, yang mengambil alih justru bukan rasa penasaran, melainkan hitungan untung dan rugi. Kalau tadi yang jadi alasannya adalah politik, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang seorang investor. Karena seiring berjalannya waktu, perlombaan antariksa bukan lagi cuma soal gengsi negara, tapi juga soal bisnis. Setiap kali pemerintah atau perusahaan mau menggelontorkan dana sampai triliunan rupiah, pasti ada satu pertanyaan yang muncul lebih dulu. Untungnya apa? Dalam dunia ekonomi, cara berpikir seperti ini dikenal dengan istilah Return on Investment atau ROI. Sederhananya, kalau gua keluar modal segede gini, kapan uangnya balik? Nah, disinilah luar angkasa punya keunggulan. Kelihatannya memang mahal, tapi peluang menghasilkan uangnya juga sangat besar. Lihat satelit, GPS, internet, perakiran cuaca, siaran televisi, sampai transaksi keuangan internasional, semuanya bergantung pada satelit yang mengorbit bumi. Artinya, investasi luar angkasa bukan cuma menghasilkan ilmu pengetahuan, tapi juga menghasilkan uang. Belum lagi potensi space mining. Para ilmuwan memperkirakan ada asteroid yang mengandung emas, platinum, dan berbagai logam langka dalam jumlah yang sangat besar. Teknologinya memang belum siap, tapi kalau suatu hari nanti itu berhasil dilakukan, nilai ekonominya bisa luar biasa. Ditambah lagi, dengan industri wisata luar angkasa yang sekarang mulai berkembang,
Ada orang-orang yang rela membayar jutaan dolar hanya untuk merasakan beberapa menit melayang tanpa gravitasi. Sekarang, bandingkan dengan laut dalam. Bayangin, lu menghabiskan dana triliunan rupiah buat membangun kapal selam riset. Resikonya tinggi, biaya operasionalnya mahal, dan setiap penyelaman selalu membawa kemungkinan terburuk. Setelah semua perjuangan itu, apa yang paling sering ditemukan dasar laut? Sebagian besar, hamparan lumpur, batu, dan kegelapan. Tentu saja, bukan berarti laut dalam nggak punya nilai ekonomi. Justru, di dasar laut terdapat polymetallic nodules, batu-batu kecil yang mengandung nikel, kobalt, dan mangan. Logam yang sangat dibutuhkan untuk membuat baterai kendaraan listrik. Masalahnya, menemukan batu itu bukan tantangan utamanya. Mengangkatnya ke permukaan, itulah yang mahal. Bayangin, lu harus ngambil material dari kedalaman sekitar 5 km. Butuh kapal khusus, robot bawah laut, peralatan mahal, belum lagi biaya operasional yang terus berjalan. Akibatnya, dalam banyak kasus, biaya mengambil batu itu justru lebih mahal daripada nilai batunya sendiri. Ditambah lagi, banyak negara masih berhati-hati memberi izin penambangan, karena mereka khawatir aktivitas itu bisa merusak ekosistem laut dalam, yang sekarang bahkan belum benar-benar kita pahami. Kalau lu jadi investor, mana yang bakal lu pilih? Teknologi yang peluang keuntungannya sudah jelas, atau proyek yang risikonya tinggi, mahal, dan hasilnya masih penuh tanda tanya? Jawabannya mungkin sudah bisa ditebak, dan itulah kenapa sampai hari ini dana yang mengalir ke luar angkasa masih jauh lebih besar dibandingkan dana untuk menjelajahi laut dalam. Tapi, kalau menurut lo semua hambatan tadi sudah cukup berat, percaya deh, masih ada satu masalah lagi. Masalah yang membuat manusia benar-benar terputus dari dunia luar. Kalau tekanan, biaya, dan politik masih belum cukup buat bikin eksplorasi laut dalam terasa sulit, masih ada satu hambatan lagi yang sering dilupakan, yaitu komunikasi. Sekarang coba bayangin, lu lagi berada ribuan meter di bawah permukaan laut. Di luar kapal, gelap gulita. Tekanannya luar biasa besar. Lalu tiba-tiba, lu ingin menghubungi orang di permukaan. Masalahnya, di laut dalam itu nggak semudah yang kita bayangkan. Di luar angkasa, walaupun jaraknya bisa jutaan kilometer, gelombang radio masih bisa merambat melewati ruang hampa. Makanya, robot penjelajah di Mars masih bisa mengirim foto kembali ke bumi. Astronot juga masih bisa berkomunikasi dengan pusat kendali di bumi. Memang ada jeda waktu, tapi komunikasinya tetap berjalan. Sekarang, bandingkan dengan laut. Air laut adalah musuh alami gelombang radio. Begitu sinyal radio masuk ke dalam air, kekuatannya langsung melemah drastis, lalu menghilang. Itulah kenapa kapal selam nggak bisa mengandalkan wifi, nggak bisa memakai GPS seperti kendaraan di darat, dan tentu saja nggak bisa berkomunikasi menggunakan radio biasa. Sebagai gantinya, para peneliti menggunakan gelombang akustik atau sonar. Masalahnya, kecepatan dan kapasitas data sonar jauh lebih terbatas dibanding gelombang radio. Artinya, semakin dalam sebuah kapal menyelam, semakin terisolasi pula awak yang ada di dalamnya. Kalau terjadi keadaan darurat, bantuan pun tidak bisa datang secepat yang kita harapkan. Dan justru, di tempat yang nyaris terputus dari dunia luar itulah, hidup makhluk-makhluk yang selama ini terasa seperti alien. Lucunya, selama puluhan tahun, manusia sibuk mencari kehidupan di luar angkasa. Padahal, planet kita sendiri masih menyimpan makhluk hidup yang bentuknya benar-benar asing. Karena di kedalaman lebih dari 200 meter, cahaya matahari hampir tidak lagi menjangkau. Makhluk hidup di sana dipaksa beradaptasi dengan cara yang luar biasa. Ada anglerfish yang membawa cahaya di atas kepalanya untuk memancing mangsa. Ada gulper eel dengan mulut yang bisa terbuka jauh lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Dan ada giant tube worm yang hidup di sekitar ventilasi hidrotermal, lingkungan ekstrim yang dipenuhi zat kimia panas. Yang lebih menarik lagi, sebagian makhluk itu tidak bergantung pada cahaya matahari untuk bertahan hidup. Mereka memanfaatkan energi kimia dari dalam bumi melalui proses yang disebut kemosintesis. Penemuan seperti ini mengubah cara ilmuwan memandang kehidupan, karena ternyata kehidupan tidak selalu membutuhkan kondisi yang kita anggap ideal. Semakin banyak penelitian dilakukan,
semakin jelas bahwa laut dalam bukan sekedar wilayah yang belum dipetakan. Ia adalah dunia yang berkembang dengan aturan yang berbeda. Dan mungkin justru karena itulah kita merasa laut dalam begitu asing. Bukan karena tempat itu bukan bagian dari bumi, melainkan karena kita memang belum benar-benar mengenalnya. 6. Ignition. 2. Jadi, kenapa manusia lebih sering pergi ke luar angkasa daripada menjelajahi laut dalam? Jawabannya, ternyata bukan karena laut lebih jauh, dan bukan juga karena manusia tidak tertarik. Alasannya jauh lebih kompleks. Ada tekanan ekstrim yang membuat setiap meter penyelaman menjadi jauh lebih berbahaya. Ada korosi yang perlahan melemahkan material. Ada hambatan komunikasi yang membuat manusia benar-benar terisolasi di dasar samudera. Belum lagi, sejarah perang dingin yang mendorong dunia berlomba menuju langit. Dan sekarang, keputusan itu semakin diperkuat oleh logika bisnis. Karena bagi banyak orang, luar angkasa terlihat menawarkan peluang yang lebih menjanjikan dibanding laut dalam. Kalau dipikir-pikir, pilihan itu memang masuk akal. Tapi masuk akal belum tentu berarti lengkap. Karena semakin banyak ilmuwan mempelajari lautan, semakin mereka sadar bahwa tempat yang paling misterius di planet ini bukan berada jutaan kilometer dari bumi, melainkan tepat di bawah kaki kita sendiri. Luar angkasa menawarkan harapan menemukan dunia baru, peradaban baru, dan kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan. Sementara laut dalam menawarkan sesuatu yang berbeda, pemahaman tentang bagaimana planet ini bekerja, tentang bagaimana kehidupan mampu bertahan di lingkungan yang paling ekstrim, dan mungkin tentang jawaban atas berbagai pertanyaan yang sampai hari ini masih belum berhasil kita pecahkan. Kalau masih ingat analogi di awal video, kita tadi membayangkan bumi seperti rumah 2 lantai. Selama ini, kita sibuk menghafal isi lantai atas, sampai rela membeli teleskop untuk melihat rumah tetangga. Tapi gudang di bawah rumah sendiri masih jarang kita buka. Padahal, bisa jadi di sanalah tersimpan hal-hal yang selama ini kita cari. Jadi sekarang gue penasaran, kalau suatu hari nanti manusia benar-benar punya teknologi untuk menjelajahi seluruh dasar laut, menurut kalian, apa penemuan paling mengejutkan yang mungkin ada di sana? Spesies baru, sumber baru, atau sesuatu yang sama sekali belum pernah kita bayangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue pengen baca semua teorinya. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalau mau terus ikut menjelajahi sejarah, sains, dan berbagai misteri dunia bersama. Karena semakin banyak kita belajar, semakin kita sadar bahwa planet yang kita tinggali ini masih menyimpan jauh lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Gua pamit. Terima kasih udah nemenin sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.